يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة صراط الذين أنعمت عليهم غير العزيز الرحيم إنما تؤتي مسلم قول لما جميعا من الحملها منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم إلا في ضلال مبين ثم نعمته عليك ويهديك صراطا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Senang berjumpa saudara semua. Izinkan saya menyampaikan sepatah kata. Izinkan kami selaku ketua panitia peringatan tahun atas dasar sinergitas jamaah tahun 2000 RW 009 dan RW 010 yang solid. Mudah-mudahan selesai sambutan kita terjadi langsung kepada masuk di ceramah. Kita hadir di sini adalah mencari ilmu dalam rangka mendengarkan ceramah yang nanti akan disampaikan oleh kita kepada kita. Saya selaku ketua RW yang untuk aja kena ini kena bukan yang nomor 3 keputusan Aceh pusat baru kemudian Bapak RW 09 Bapak Jemakin silakan. Biasanya kita hanya melihat atau mendengarkan di stasiun televisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang tahun ini makin berkah.
sebentar lagi berangkat ke Mekah. Udah daftar? Nanti tahun depannya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya diri ya, ini dulu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallah sadaqa Rasulullah nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap guru, alim ulama, para kiai, para asatidzah ustadzah. Yang saya hormati ada juga anggota dewan bersama kita Pak Hafiz Muin. Yang saya hormati Ketua FKRW Pak Lurah dulu yang pertama. Pak Lurah dulu. Pak Lurah Bapak Ustadz Ismail Marzuki. Yang saya hormati Ketua FKRW Bapak Rosyanto. Yang saya hormati Ketua TKM Bapak Ustadz Wahyudi. Yang saya hormati Pak RW Pak Jumakir. Yang saya hormati Ketua Panitia. Saya hormati Ibu Nike ya, yang dari jam 7 sudah rame handphone kita. Yang saya hormati guru kita bersama Yayaji Aceh Lukman dan Ustaz Muhammad Ridwan Al-Hafiz, imam kita, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita masuk tahun yang baru. Saya ucapkan kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kita selalu dalam kebaikan. Amin. Wa kullu sanatin antum thayyibun. Ya, begitu juga setiap tahun ini kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau tahun baru Masehi atau tahun baru yang lain mungkin mau masuk tahun baru, mereka menghitung-hitung juga seperti kita. Bahkan mungkin dihitung dari tanggal lahirnya. Kalau yang lahirnya bulan ini, kemungkinannya akan buruk di 1 tahun itu. Tapi kita sebagai umat yang beriman, umat yang bertauhid, yang meyakini bahwa kebaikan dan keburukan semua dari Allah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan optimisme tahun 1445 menjadi tahun yang lebih bagus dari tahun sebelumnya. Amin. Jamaah haji aja 2022 1443 cuma sekitar 2 jutaan. Tahun kemarin kira-kira 6 jutaan orang berangkat haji. Ya, makanya yang belum daftar segera
segera daftar karena melihat antriannya yang begitu panjang. Ya, walaupun haji umroh rahasia Allah. Kemarin kita bikin manasik, kebetulan pimpinan travel saya lagi ulang tahun, dia kasih hadiah umroh dan 1 porsi haji plus. Haji plus itu 200 sampai 250 jutaan. Kalau haji furoda sekitar 350 jutaan. Kalau haji yang VIP sekitar 500-an. Kalau haji yang VVIP super ada 1 jamaah 700 juta. Ya, makanya mudah-mudahan tahun ini kita semua dapat rezeki, karena urusan rezeki urusan Allah. Ya, Bu? Gak ada pakai hitungan-hitungan matematika. Iya, kalau Allah udah bilang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah, ini saya boleh keluar dari meja ya? Kayaknya sedikit mundurin. Orang pada berebut kursi, saya dikasih kursi nggak mau. Oh, yuk biar segini ya. Ya, majuin dikit ya. Lanjut. Nah, jadi kita bersyukur pertama masuk tahun baru sehat walafiat. Setelah kita diuji 2 tahun pandemi, ya sekarang insya Allah keadaan jauh lebih baik. Keburukannya bisa jadi pelajaran di 2 tahunan kemarin, hampir 3 tahun. Ya, saya juga alhamdulillah bersyukur banyak ambil hikmah. Karena kalau lihat di sini evaluasi dan refleksi diri, boleh kita jadiin banyak pelajaran. Ya, terutama Ustaz waktu pandemi susah, masjid tutup, sekolahan pesantren, ya ada kegiatan, ya Bu ya. Tapi walaupun susah, saya bersyukur karena selama pandemi saya jadi pintar jualan. Ada mobil dijual, ada rumah dijual, motor 3 habis. Alhamdulillah. Dan kalau besok ya tanggal 1 saya dapat lagi, ya itu apa yang saya sudah pakai selama pandemi udah balik. Jadi Allah tuh ya cuma menguji kita termasuk orang yang syukur sabar apa enggak. So kalau kita bersyukur bersabar, insya Allah selalu ada jalan. Ya. Jadi ini pertama kita dikasih sehat, alhamdulillah. Saya selalu bilang sehat itu mahal. Ya Bu. Dulu ada artis kita sakit setahun dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin cilok. Ini namanya perumahan Wisma Asri. Kita tumpahin, kita bisa mandi cilok. Itu baru sehat, apalagi nikmat iman. Kemarin ada tetangga saya mau berangkat haji berempat, kurang duit karena anak saya buka jual emas custom, dia jual ke anak saya emas setengah kilo, cuma 4, cuma 5, kecil-kecil, hampir 500 juta. Mas kilo berapa sekarang Bu? Dulu di sini beli emasnya kiloan. Alhamdulillah. Setengah kilo kemarin, ya Allah, dijajarin di tangan nih. Kita kebel begini, masih cukup kita pakai. Ya, coba kalau ditukerin duit 100 juta misal tingginya segini, ya 200, 300, 400, 500. Dari meja sini segini kira-kira kalau setengah miliar. Emas maju banget. Dan harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ibu ada yang pakai anting 6 kilo?
Kalau Anda berarti orang kaya, ya Bu, harga iman kita walaupun ibu nggak pakai emas 6 kilo, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Maka pesan agama, pesan Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia ini kecuali dalam iman Islam. Kemarin teman sekolah saya, mungkin ibu-ibu dulu suka nonton di Islam KTV yang jadi Pak KTV itu teman saya sekolah. Dia meninggal kemarin. Ya. Alhamdulillah dari komedian sekarang ini beliau ceramah, pengajian juga luar biasa. 2 hari sebelumnya masih WA-an, dia bikin video ngajak teman-teman buat ngaji. Iya, nggak tahu 2 hari kemudian meninggal. Begitulah namanya hidup. Orang gak bisa bilang, Pak Ustaz, teman saya meninggal dadakan. Pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Biasa. Yang gak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Kalau pagi ngobrol, siang meninggal, emang begitu. Itu aja ngeluarin sepeda, bawa ban kempes, ngobrol. Habis ngobrol, gak lama kita begitulah hidup ini ya Bu ya. Makanya alhamdulillah kita dikasih sehat. Kemudian yang paling mahal yang kita punya adalah iman Islam. Karena iman Islam kita password masuk surga. Maaf kalau ada orang sini, walaupun Bu Nika bilang Ustaz ceramah di sini gak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Jamaah Masjid Istiqomah belum ajan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Makanya Wisma Asri ini insya Allah orangnya ahli taat semua. Andai ada orang sini ngaku Islam tapi gak sholat, gak puasa, walaupun dia gak sholat, gak puasa, tapi asal punya iman, dia masih bisa masuk surga. Tapi lewat neraka dulu, diputer terus dicelupin. Kalau Oreo ke susu panas. Kalau manusia kata Quran dalam surat At-Tahrim, waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Kebayang kalau batu udah nyala, itu panasnya kayak apa? Kemarin saya ini tadi dari Bogor ya, biasa lagi kontrol masjid, kontrol tempat bakal pesantren, ya. Makan sate, pas lagi dibakar, dia ada bakar batok. Itu dari jarak yang lumayan jauh, saya bilang panasnya berasa. Ini bagus Pak batoknya, beda sama arang biasa. Kalau arang batok, apalagi kalau arangnya dari batu. Dari batok aja Pak panasnya begitu, apalagi yang jadi arang nanti adalah batu. Kalau manusia nyala biasa, ini bahannya kayak gini kulit, tapi kalau batu udah nyala kayak api. Makanya kalau saya sering bilang ada orang nekat, Pak Ustaz, hidupkan yang enak tuh, yang nyobain semuanya. Saya sebelum masuk surga kayaknya pengen nyobain masuk neraka. Kita mah dari sekarang doa Allahumma ajirna, minta dijauhin dari neraka. Dia pengen nyobain. Sehari 2 hari Pak Ustaz. Sehari itu 50.000 sana, 50.000 tahun. Kerjaannya dibakar, kulit angus ganti yang baru. Alhamdulillah deh. Orang yang meninggal masih punya utang aja. Orang yang meninggal masih punya utang. Nabi gak mau nyolatin. Begitu ada yang mau nanggung, selama belum dibayarin, Nabi nanya terus sama dia, udah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Rasulullah mukanya asam.
Sampai beberapa hari ditanya, udah dibayarin ya Rasulullah. Al-an baradat jildatahu, au baradat jildatahu. Sekarang baru dingin tuh kulitnya. Kemarin tuh masih panas aja. Naudzubillah waliyadzubillah min zalika. Ya makanya kalau orang yang beriman sih, alhamdulillah bagus dalam muamalah. Betul Bu? Punya utang bayar karena dia tahu utang berat, ditagihnya nanti di akhir. Kadang orang waktu ngutang pinjemnya enteng, tapi giliran mau ditagih suruh mulangin, kadang-kadang suka marahan dia. Kita tagih utang, dia bilang, lu tenang aja sih, gue yang punya utang aja tenang. Nah iya kan gue mau mati, ente sih tenang. Nah makanya kalau ada yang mau nyobain neraka, saya suka pesen, suruh latihan dari sekarang, ya Bu. Dari di dunia, tahu di neraka dibakar. Mungkin sebelum masuk kantor, pagi-pagi nyalain kompor, dudukin 15 menit. Kalau celana udah bolong, ganti. Iya, karena kata Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit angus diganti yang baru. Naudzubillah waliyadzubillah min zalik. Dan kalau mau masuk neraka, dari sekarang latihan tiap hari minumannya di sono. Dalam surat An-Naba disebutkan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhubuna fiha bardan wala syaraba. Di sana enggak ada rasa sejuk. Ya, di sini alhamdulillah AC ada berapa biji nih? 4 atau 3? 4, enak makanya. Ceramah walaupun pakai jas nggak basah. Karena ini masjid enak, coba. Udah masjid ketutup gini di Bekasi, nggak pakai AC. Iya. Walaupun orang sini pasti khusyuk-khusyuk ya. Di Mekah aja tuh kemarin ya 45 derajat, Masya Allah. Panas banget. Iya. Nah, kalau di sana masjidnya atau tendanya nggak dikasih AC, wow, panasnya luar biasa. Makanya panas di sini aja kadang kita nggak sanggup, apalagi panas di sana. Alhamdulillah. Mau minum nggak dikasih minum. Saya tadi baru kesini aja langsung dibuka. Apa wahyu di sana mau minum nggak ada minuman illa hamiman wa ghassaqa, kecuali cairan yang panas. Atau kalau nggak suka cairan yang panas dikasih ghassaq. Ghassaq itu adalah sadidu ahlinar, nanahnya penduduk neraka. Jadi minuman panas, makanya kalau dia mau masuk neraka latihan. Kalau ada tukang soto kuahnya mengolah, minta 5 mangkok terus uyuh. Kalau dia nggak mau, apa ada jus atau ada apa asir? Nggak ada. Adanya sodiqul ahlina, nanahnya penduduk neraka. Nanah sih mau dipakai batu es juga kagak enak. Makanya semuanya di sini bersyukur atas sehat, bersyukur iman Islam. Tahun boleh berganti, tapi kita istiqomah sebagaimana nama masjid. Ya, karena cuma istiqomah doang yang insya Allah mengantarkan kepada kebaikan hidup. Mau meninggal aja Bu, mau meninggal aja orang yang istiqomah, malaikat nanti turun sambil bawa kain kapan dari surga sama perlengkapan, sambil ditampilkan nanti tempat kamu begini di surga, sehingga mengurangi rasa sakit sakaratul maut. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat sambil bilang, tenang, jangan takut, jangan khawatir, ini tempat kamu di surga nanti, Masya Allah. Ya, makanya
Ini iman mahal ya Bu. Bu, kalau ada yang nawarin, gak usah jual iman deh. Nih ibu-ibu bajunya bagus-bagus, menutup aurat ya. Kalau ada yang datang nawarin jadi bintang iklan sabun colek, dibayar 500 juta, ibu suruh pakai You Can See My Kete sambil iklanin sabun, dibayar 500 juta. Mau nggak Bu? Masya Allah, naik 1 miliar, Allah, 2 miliar, Allah, 10 miliar, Allah. Mudah-mudahan nggak kayak di tempat sana ya. Di sana begitu Bu, waktu saya ceramah semua bilang enggak. Begitu kelar ada nenek-nenek muter. Pak Ustaz, tawaran itu berlaku nggak buat saya? Kalau berlaku biar saya aja jadi tunggal. Tapi ada juga yang konfirmasi, Pak Ustaz, emang ada yang nawarin? Saya yakin kalau di sini Bu ya 10 miliar, 20 miliar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keimanan kita. Ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk tahun baru. Sebelum kita bahas evaluasi, refleksi diri menjadi insan yang lebih baik, alhamdulillah kita udah santunan juga tadi. Ada berapa ribu? 150 ribu. 150 anak. Alhamdulillah. Oh, 150 ribu anak, banyak banget anak yatim di sini. Ya ini kebaikan di bulan haram. Ini bulan Muharram, alhamdulillah ya. Orang tuh yang bagus itu hidup tahu waktu. Halo, Pak, Bu, hidup yang bagus itu tahu waktu. Orang yang nggak tahu waktu, dulu saya waktu itu imam di Masjid Tanah Abang, mungkin kira-kira 25 tahun yang lalu. Mulai pertama-tama ceramah, 25 tahun yang lalu ceramah terawih. Itu yang bercanda kakek-kakek lagi doa, ya temennya iseng ditaruhin sendal di tangan. Saya bilang ke orang tua pada bercanda. Kalau anak-anak kan bilang wajar, namanya anak-anak. Itu yang bercanda yang tua. Kemarin saya jadi direktur satu sekolah di Bekasi juga, ya daerah Jati Asih. Saya habis dari sekolah masuk waktu Jumat, saya sholat Jumat. Ada nama masjidnya, itu saya tulis juga di buku saya. Saya sholat, itu ada orang, saya lihat orangnya sehat, lagi dengerin khutbah, dia main Mobile Legends. Dia lagi main game. Lah kita ngomong begini aja, man qala ansin, siapa yang ngomong diam, faqad lagha, man lagha ala jum'ata lahu. Dia cuma ngomong diam, nggak boleh lagi Jumat, dia main Mobile Legends. Pasti karena dia juga orang yang nggak paham. Orang kalau nggak tahu waktu, contohnya nih, orang jahiliyah dulu, kalau udah masuk bulan haram dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti satu lagi Rajab, lagi perang aja mereka berhenti karena tahu kemuliaan bulan haram. Orang di Bekasi, Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok masuk Ramadan malah perang sarung. Masuk Ramadan tawuran. Berarti banyak orang sekarang yang tahu. Bu, dari Dzulhijjah kemarin puasa cuma sehari aja, walaupun kita puasa mungkin kemarin dari tanggal 9, 10 tanggal 8 sama 9 waktu Dzulhijjah kita puasa 2 hari, tanggal 8, 9 tanggal 9 sama tanggal 10. Puasa paling pendek menurut Profesor Dr. Daud Rashid LCMA, belum pernah ngajar hadis saya, sekarang profesor dari Asy-Syafi'iyah kalau nggak salah. Puasa paling pendek itu puasa di tanggal 10 Dzulhijjah. Karena kalau Idul Fitri kita sunnah makan,
sebelum sholat. Kalau Idul Fitri, makanya Idul Fitri artinya kembali makan pagi, kembali sarapan. Saya aja kalau mau khutbah saya paksain walaupun cuma 2-3 piring saya makan. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya puasa nahan. Nah, menurut beliau itu puasa paling pendek karena khotib turun kita udah buka. Apalagi Idul Adha sunnahnya juga lebih maju karena ada pemotongan. Kalau Idul Fitri sunnahnya nggak apa-apa dilama-lamain. Sebab selagi khotib belum turun, orang yang lupa bayar zakat masih bisa bayar zakat. Iya, jadi ada hikmahnya. Nah, halo, orang yang paham waktu 89 puasa dia 2 hari, dosa 2 tahun diampuni. Alhamdulillah. Kemarin anak saya rupanya milih sampai hari Sabtu kemarin dia puasanya. Karena di dalam fikih sunnah Syekh Sabiq puasa Muharram kemarin 9, 10, 11 itu full tuh cakep. Kalau enggak 9, 10 atau 10, 11 supaya puasa hari Asyura-nya jangan sendirian. Karena Nabi yang niat dulu supaya kita beda dengan Yahudi. Cuma puasa sehari atau kalau ngumpul jadi 3 hari kemarin sampai Sabtu, dosa 1 tahun diampuni. Cuma di 2 bulan haram, Dzulhijjah sama bulan Muharram kita puasa hitungan beberapa hari, dosa 3 tahun diampuni. Alhamdulillah. Kalau orang yang paham, kalau orang yang nggak tahu, dia bilang puasa apa emang lu? Karena dia nggak tahu waktu. Kalau dia tahu waktu, jangan sampai lewat nih. Boleh mungkin saya Senin Kemis nggak puasa, tapi puasa-puasa yang punya nilai kayak gitu. Ini di bulan haram, pas nih tahun baru, kita udah ada ampunan dosa 3 tahun. Alhamdulillah. Cadangan tuh. Iya, bisa jadi amal soleh kita kurang. Halo. Ya kecuali orang istiqomah kali ya. Kalau di tempat saya mau ibadah terawih aja nyari imam yang cepet. Saya pernah panggil imamnya hafal Quran, baca Ar-Rahman, baru 2 rakaat. Saya di WA sama ibu-ibu, Pak Ustaz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Kalau hari ini udah terlanjur deh. Saya bilang kan enak bu, bacaannya Masya Allah bagus. Ya enak sih enak, tapi imam favorit kita udah gak tergantikan, Ustaz Suki. Ente kalau baca ayat yang kul-kul, Ustaz Suki mah jadi imamnya bikin adem. Kalau udah dengar kul huwallahu ahad, neneknya apalagi kul a'udzu birabbil falaq, kayaknya tuh teduh. Tapi kalau imam baca tabarakalladzī biyadihil mulku wa huwa 'alā kulli syai'in qadir. Walaupun masjid ada AC-nya 4, kayaknya panas. Kalau kita kan orang sana deh, kalau orang sini mungkin beda. Ya bu, kadang imam udah baca Fatihah 1 nafas bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah 1 nafas. Orang masih nyari masjid yang imamnya nggak nafas. Lu mau kemana? Itu udah cepet. Oh, sama lagi kali aja imamnya nggak nafas. Terawih libur makanya. Kalau imamnya mati kan ngubur dulu kita. Terawih break. Halo bu. Kadang
sehat bukannya taat malah maksiat. Dikasih sehat bukan taat malah maksiat. Ya, makanya dapat bonus pengampunan dosa 3 tahun. Alhamdulillah. Makanya rada enteng nih kita ya. Rada enteng. Ada dokter Zaidul Akbar bilang, kalau ada orang konsul dia lagi sakit, bersyukur, emang mesti begitu. Kadang kita dikasih sehat, nggak taat, maka dikasih sakit. Karena sakit itu menguburin dosa, supaya balance, supaya jangan keberatan dosanya. Nah inilah sekali lagi, kalau kita tahu waktu, orang itu pasti ngerti, orang itu pasti paham. Quran aja, halo. Saya mau orang di sini soleh-solehah semua. Orang soleh-solehah kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk, kayaknya meresap, terus hatinya terus berkata-kata kapan ditutup doa. Bu, orang yang tahu waktu, dia di samping dia tahu, saya kalau beramal di masa ini, saya akan dapat ini. Ramadan daftar umroh, karena umroh bulan Ramadan pahalanya haji. Oh, sedekahun fi Ramadan, ini lebih baik. Nabi aja dalam hadis disebut kalau Ramadan, dia seperti angin dia diutus, cepat banget kebantuan. Kalau orang yang nggak paham waktu, mau masuk waktu sholat pun mungkin dia masih sibuk main. Ya Bu, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan jawab Allahu Akbar, dibahas yang ajak. Anak siapa itu yang ajak? Itu anak si itu, dia masih mendingan dia deh daripada itu si kongkong yang ajak. Kalau dia udah ajak, ya batu sama ajarnya panjangan batu. Kadang-kadang suka gara-gara ajar, bukan dia dapat pahala karena menjawab doa setelah ajar. Padahal kalau dengar ajar kemudian kita ikuti bacaannya, habis kelar ajar kita baca Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah sampai selesai, halat lahu syafa'ah, buat dia bakal dapat syafaat. Dia malah bahas yang ajar untuk kongkong nguasain masjid. Lalu dong ajar di masjid, masih muda, suaranya kencang. Nggak bisa. Loh, mic-nya kan ada di sini, tinggal ajar doang, mic-nya ada, setrumnya megang tuh kongkong. Tapi kalau nggak ada setrumnya nggak berbunyi. Padahal kalau misalnya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terakhir dia doa buat dia syafaat dari Nabi. Masya Allah, mahal syafaat. Di dunia aja kita dapat syafaat nih, ya. Bu, halo. Saya beli bakso di Mekah tahun 2005. Saya haji pertama, karena udah sebulan nggak makan bakso, wah enak kali ini, seger, makan 2 mangkok. Begitu megang ke belakang nggak bawa dompet. Masa gue ninggalin KTP ini orang? Saya berharap ada orang yang kenal. Iya, katanya ada yang kenal, dia bayarin. Ya Allah, saya kayak dapat pertolongan. Di supermarket, dorong troli, mau bayar, ada ibu-ibu, Ustaz, saya aja bayar. Jangan Bu, saya gak enak. Udah, gak apa-apa, gak tiap hari. Gak enak Bu, jangan. Udah biarin, kayak sama siapa aja. Udah, biar saya bayar. Masih ada 3 troli lagi. Terus aja. Bu, itu dibayarin. Masya Allah, itu sama. Haji kemarin saya dibayar
bayarin 350 juta, biasa pembimbing. Pembimbing dia mau nggak mau bayarin 350 juta. 2 minggu mau berangkat travel, Bu Haji Nahdi Roza ini minta paspor istri saya. Ustaz, paspor istrinya sini juga. Saya belum kira, takutnya nyerahin paspor bayar. Saya serahin, ya, kemudian nempel paspornya. Saya periksa tiket, ini termasuk yang berangkat sekarang? Iya, termasuk yang berangkat. Saya nanya, ini gimana nih? Nanti berdua kan 700. Dia bilang, udah biarin saya bayar. Ya kan, begitu ini dia cerita, enak. Jadi kongkong kayak diceritain. Ya saya jagain supaya tuh orang yang dengerin Jumat kagak batal. Orang-orang duduk sampai mentok ke karpet. Seandainya nggak dibangunin, mungkin sampai asar. Begitu dia naik, wah belum ada orangnya juga. Kalau dia ketinggalan. Jadi Ibu, halo, lanjut. 11:30. Dari ini orang tahu waktu penting. Walaupun kita sering doa, ya Allah panjangin umur dalam sehat dan taat. Tapi kalau udah 40, udah ada lampu kuning, ya, sampai 50, 60. Kalau udah 60 tuh, sebab kata Nabi umur umat tuh antara 60, 70. Mama Dede aja kalau digodain sama Ustaz Wijayanto, Ustaz Wijayanto kadang-kadang suka jahil gitu. Ya yang tua dulu udah meninggal, oh saya mau udah siap. Ya dia mau memang benar-benar saya mau udah siap. Saya juga tadi nggak siap Bu, tapi begitu dengar keterangan kalau ada orang yang bilang nggak siap, jangan-jangan emang Allah yang nggak mau ketemu sama dia. Makanya kalau ditanya ibu-ibu siap meninggal, yang tengah, yang kanan, oh belum ya, yang belakang siap belum. Padahal yang ngomong siap mati, yang ngomong belum juga mati. Kata yang paling belakang, tunggu diem aja. Yang diem aja juga mati. Ayam aja kalau diem aja 2 hari mati. Ini ngomong waktu. Ya, di dunia emang tempat capek. Bu, di dunia tempat lelah. Di dunia tempat kita diuji. Ibu aja sebagai istri nemenin suami kudu sabar, betul? Didik anak-anak kudu sabar, betul? Bahkan sampai waktu saya ceramah di rumah Profesor Dr. Din Samsudin, pengajian morbid itu ada anggota dewan, ada menteri, ada artis, ada pejabat. Saya ceramah, habis ceramah ada ibu-ibu nanya, Pak Ustaz, kalau saya meninggal, saya ketemu suami saya lagi enggak? Saya bilang insya Allah dipertemukan lagi. Tapi ibu itu bilang kalau bisa sih jangan ketemu dia. Di sini aja sudah pegel. Sama begitu juga bapak-bapak. Iya. Kadang-kadang pulang ke rumah udah diganjel sama kapas. Kadang-kadang nggak bisa bergerak. Sabtu Minggu suami mau keluar gitu ya, baru melangkah depan pintu udah di WA posisi. Jawabnya tanggung. Mungkin saling kita. Iya. Dan memang di dunia mah tempat ujian. Anak kita didik, anak sabar kita. Kadang-kadang karakternya beda-beda. Ada anak tetangga
Masya Allah gampang banget ya, padahal dia susah ngebiayain. Kita duit ada, biaya ada, anaknya nggak tahu. Masukin pesantren kabul, bola kitab kiai lah. Begitu ditanya lu ngapain kabul? Nih rahasianya udah gua bawa. Kitab kiai bawa. Sabar Bu, Pak. Terakhir ya udah setengah 12 ya. Saya punya buku judulnya Booking Kamar di Sorga. Booking Kamar di Sorga. 2019 itu kemarin sebelum pandemi sebetulnya udah mau dibikin film. Kita kemarin tuh Dude Herlino udah saya hubungin, Komeng siap main, Adul siap main. Tinggal nyari pemain, 5 pemain doang sebagai jenazah. Yang kurang nih, ibu-ibu nawarin yang jenazah. Lah actingnya gampang Bu, asal bisa merem. Kepilih udah. Gak taunya pandemi. Itu buku saya tulis dari beberapa perjalanan haji dan umroh. Ini saya mulai mau berangkat lagi nih Bu. Agustus nih saya berangkat, September insya Allah, Oktober bawa juara-juara aksi Indonesia. Si Adul juga ikut, ya. Manucok Bapak aja nih yang saya ajak, dia bilang, takut Pak Ustaz, saya takut keinjek-injek. Padahal sih di sono insya Allah aman. Ini makanya ibu-ibu nih yang mau daftar hubungi Bu Nike, nanti saya kasih potongan 10.000 perak. Nah, yang penting kan dipotong. Jadi ini sebagai penutup, saya tulis buku itu karena saya lihat ada satu jamaah daftarnya biasa-biasa aja. Tadi saya ceritain teman saya main sinetron Islam KTP sama Mak Ijah main ke Mekah. Si Ustaz Topik ya, saya manggilnya. Ada juga tuh waktu itu pemeran utamanya mau berangkat. Sama travel saya dikasih kamar yang paling gede. Rupanya dia nggak jadi berangkat. Kamar itu diisi sama orang yang sudah dipilih oleh Allah, yang ditakdirkan tempatin kamar. Itu padahal bayarnya murah. Tapi kenapa kok saya dapat kamar yang bagus? Tahun itu maaf, ada bupati, ada wali kota, ada pejabat, ada TNI Polri. Kalah karena salah satu kesalahan, mereka lagi enak di kamar disuruh keluar karena ada kesalahan data. Kadang-kadang begitu, oh saya kok terusir, padahal itu cuma ujian doang. Sementara si bapak itu kok dapat tempat luas. Waktu manasik dia ketakutan, di sana makanan gak cocok. Saya biasa sarapan nasi uduk, Ustaz, di sana takut gak ada. Saya bilang tenang Pak, enak-enakin aja. Ternyata begitu sampai di sono, saya temuin, bagaimana Pak? Makanan di sini alhamdulillah Pak Ustaz, semua makanan di hotel ini enak, alhamdulillah. Emang Bapak makan di mana? Semua hotel ini saya makan. Travel kita cuma di sini, itu lain. Oh pantesan yang di sono yang enak. Itu yang mahal. Sono sok buntut mulu Pak Ustaz. Dan dia untung, padahal kalau nentek lain gak bisa masuk itu diusir. Jadi mah makan-makan aja. Keliling sebelah sana, ya Allah. Dan puncaknya Bu, waktu mau pulang ke tanah air ini saya ringkas. Saya bayar hampir 7 juta supaya saya pulangnya tuh bisnis kelas. Bayar saya 1.650 real, 7 juta supaya saya duduk, bisa tidur, bisa rebahan di 777, TV-nya gede, makanannya tiap waktu, kita tinggal minta mau makan apa aja. Bayar saya 7 juta, duduk saya mau ngasok, gak taunya bapak itu duduk sebelah saya. Saya bilang, Bapak upgrade juga. Enggak. Bayar berapa Bapak di bawah? Nah bisa di sini, Bapak kan Bu, seatnya nomor 55 di belakang. Betul Pak Ustaz. Tapi seat saya itu didudukin sama nenek-nenek. Gak ngerti.
Saya malah berantem sama dia. Akhirnya saya ngalah. Sama pramugari saya dipindahin ke sini. Saya bilang, ya Allah, kenapa gue gak berantem aja? Saya bayar 7 juta. Di situ saya dapat pesen surat Al-Qur'an ayat 7. Saya langsung, ya Allah, karena saya ditawarin pramugari mau minum apa, hot coklat apa, mau noodle. Saya bilang saya nggak mau makan, nggak mau minum, saya mau tidur, nanti bangunin aja subuh, karena subuh nanti pas kita di tengah tuh, kayaknya pas Thailand, pas habis dari Kolombo Thailand, biasanya subuh di situ, bangunin deh saya di situ. Saya nggak mau makan, tapi ngeliatin tuh bapak reclining seatnya aja saya bantuin, nggak usah bikin rebahan, saya bikin. Saya mau tidur belum tidur dia udah ngorok. Saya bilang dia hebat. Ini orang hebat banget. Pramugari lewat, Pak Ustaz katanya mau tidur, nggak jadi. Dia kalau gitu nih, hot coklat enak, minum coklat nanti ngantuk. Saya baru mau bilang, yaudah, saya mau pesan deh tuh hot coklat. Si bapak itu malah dia ngomong, Mbak, saya kasih yang hot juga ya. Ya Allah. Al-Qur'an 7475. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman. Orang itu dapat surga itu kalau dia sabar menjalani hidup. Jadi habis dari waktu kita resepnya adalah sabar. Karena kalau kita sabar, insya Allah kita akan dapat tempat yang tinggi di surganya Allah. Amin. Sabar dalam ibadah. Ya, ini kita dengerin imam baca Ar-Rahman aja tuh kadang-kadang kaki kita kayak berasa nggak ada. Padahal di Indonesia udah ada sholat tarawih dari jam 7 sampai jam 3 dini hari. 8 jam mereka sholat. Sama-sama pengen surga, tapi di 8 jam berdiri begini. Ya Allah, kalau pakai bayar, ya mungkin bayarnya pakai duit yang banyak. Ya kita paling ya 30 menit, 45 menit harus dengan kualitas yang bagus. Ya, sabar dalam taat, sabar sedekah. Ya Bu ya, kadang-kadang kita merasa duit hilang nih kalau sedekah. Yang kedua, sabar ninggalin maksiat. Yang ketiga, sabar diuji dengan takdir. Yang keempat, sabar kalau diuji dengan musibah. Kalau ini semua, insya Allah, mulai kayak itu dalam al-Qur'an tadi, insya Allah kita jadi orang yang lebih baik. Ya Bu, kadang-kadang di jalan, ya sabar, ikhlas. Ya, Lesti kemarin sampai di Mekah, dia kehilangan tas di restoran. Saya turun nyariin. Kemudian ketemu manajer, dia sambil ngambil tasnya. Dia bilang, tenang Ustaz, jangan khawatir, kita ini ada di Mekah, jangan takut. Akhirnya saya ambil tasnya, saya anterin ke kamarnya. Nih Dek, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Omongan si manajer saya sampaikan lagi, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Besoknya saking tenangnya dia kehilangan handphone. Saya belum berani bilang tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu harga handphonenya berapa. Begitu dia bilang 25 juta, iPhone 14 Pro Max. Saya nggak langsung bilang tenang. Saya sholat dulu hajat 2 rakaat. Habis salam langsung saya doa, ya Allah Pro Max. Jadi langsung pada intinya. Begitu saya cari di resepsionis nggak ada, tukang sapu nggak ada, di Dinten di Hotel Hilton ada tuh, ke bawah sama orang, ketahuan Hotel Hilton. Saya samperin ke Hotel Hilton, pindah ke toko korma. Toko korma kita samperin ke toko minyak. Wah, ditelepon kayak dijawab. Voice note-nya masih ada, saya bikin pakai 3 bahasa, Inggris, Arab, Sunda. Saya post. Gak dibuka juga Pak. 3 hari ditelepon gak diangkat. Akhirnya saya panggil kedua, Lesti mau bilang, udah ikhlasin aja. Bukankah kamu bilang gue lepas dengan ikhlas? Ini contoh saya bilang,
Saya kalau dipanggil sama Lesti abah nih, dari hari pertama handphone itu hilang, abah udah ikhlas. Saja ikhlas sudah. Tapi begitu mereka bilang ikhlas, jajal ditelepon sama si Bilal, diangkat. Akhirnya, abah ini diangkat. Saya bilang, oh janjian, kita di lantai 12. Diantarin ke lantai 12. Setelah ikhlas, sebelum ikhlas, kan jauh. Akhirnya saya ambil, saya kasih dia 200 real. Nih 200 real buat pulang, karena saya terima kasih nih handphone 25 juta pulang. Saya kasih 200 real. Saya ambil, saya jalan ke kamarnya Lesti. Saya ketok, dia buka, saya bilang tenang, jangan khawatir. Alhamdulillah. Akhirnya habis ngomong waktu, insya Allah tahun ini lebih baik buat kita. Karena kita semua dibatasi dengan waktu, kita gunakan kesempatan waktu yang ada. Sebab kalau kita sedekah dikit, lihat pahalanya nanti di akhirat, kita bakal nyesel. Ya Allah, cuma 100 saja segini, kenapa dulu nggak 1 juta? Begitu. Ya, karena orang mati istighosah di neraka, istighosah. Kalau mau istighosah di dunia. Dalam surat Fatir, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ulangin lagi dong kami di dunia pengen beramal soleh yang dulu kami belum sempat beramal soleh. Dalam surat As-Saff ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Lihat, orang mati pengen balik, pengen minta jadi orang yang bersedekah dan jadi orang soleh. Alhamdulillah di sini udah nyantuni anak yatim, udah aktif pengajian luar biasa nih Al Istiqomah. Kalau nggak ketemu lagi di Wisma Asri, kita ketemu di Madinah. Amin. Kalau ketemu di Madinah, kita ketemu di Mekah. Amin. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di surga. Ada ibu-ibu yang paling belakang, oh Ustaz, saya yang di Istiqomah. Oh, ibu masuk surga juga? Ya saya di Blok M. Oh, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun nanti ada doa lagi, kita doa ringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin dan wajibnya amal wa ikatu fazilah alhamdulillah wa syukru kama yang bagi jalal wajhika karim azim sultani. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, terima kasih kami sudah lolos dari pandemi. Mudah-mudahan tidak ada keadaan yang buruk lagi seperti hari-hari yang lalu. Ya Allah, ya Allah, tahun baru mudah-mudahan kami selalu sehat walafiat, panjang umur dan berkah, bisa berhaji berumrah tahun ini. Ya Allah, bisa bersedekah yang banyak. Ya Allah. Dan ini tahun politik, sebentar lagi 2024. Hadirkan pemimpin yang membawa negeri ini pada bahtera yang bawa kepada kemaslahatan umat. Ya Allah, yang membawa kepada kesejahteraan. Ya Allah, yang membawa kepada persatuan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa jannata ma'al abrar azizan wa qala ya rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi